kartu remi. Kita pasti sering menemukan kartu ini saat kita sedang ronda atau saat berkumpul dengan teman kita. Sering juga kita menemukan kartu remi dalam bentuk aplikasi ataupun iklan. Tapi tahu nggak kalian? Banyak hal menarik seperti sejarah, perkembangan, hingga misteri dalam kartu remi. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai openingnya. Brought you present. Playing cards, atau lebih kita kenal dengan kartu remi, adalah sekumpulan kartu yang seukuran dengan tangan digunakan untuk permainan kartu. Kartu ini sering juga digunakan untuk hal-hal lain, seperti sulap, permainan kartu, dan pembuatan rumah kartu. Kata remi itu sendiri sebenarnya adalah nama salah satu permainan kartu. Kapan dan siapa penemu kartu remi tidak diketahui secara pasti. Diduga awal mula kartu ini berasal dari daratan Cina atau Hindustan, atau yang lebih kita kenal dengan nama India pada saat ini. Ditemukannya pada sekitar tahun 800. Sejumlah ahli sejarah menduga kartu permainan itu hasil evolusi dari jenis permainan catur yang dimainkan oleh para gembala di Asia Barat. Sambil mengembala, mereka bermain catur menggunakan kerikil. Ahli lain berpendapat, permainan kartu yang merupakan evolusi dari semacam upacara untuk berkomunikasi dengan para dewa. Wah, keren juga bisa komunikasi sama Ahmad Dhani dan kawan-kawannya tuh. Yuk lanjut. 4 batang tongkat atau anak panah yang sudah ditandai dengan 4 simbol berbeda dilemparkan ke atas altar. Tongkat mana yang jatuh, itulah yang diinterpretasikan sang pendeta sebagai titah dewa. Kartu pertama kali ditemukan di Eropa, tepatnya di Italia. Disebut kartu tarot atau tablet nasib karena bentuknya seperti tablet dan digunakan di antara lain untuk meramal nasib. Tarot tertua berasal dari tahun 1470 di Lombardi. Satu setnya terdiri dari 50 kartu, dibagi menjadi 5, masing-masing menjadi 10 kartu. Seiring berjalannya waktu, tarot terus-menerus berevolusi hingga akhirnya berada pada tarot Venetia. Jumlahnya 78 kartu, termasuk sebuah kartu yang namanya Il Matto sebagai cikal bakalnya Joker di modern saat ini. Ini Jokernya bukan Joker musuhnya Batman ya, Joker yang di kartu remi. Oke, mari kita lanjut. Dulu kartu permainan sangat sulit untuk dinikmati, dikarenakan kartu tersebut lebih ditujukan untuk para bangsawan. Mengingat harganya sangat mahal, dikarenakan masih buatan tangan dan gambarnya hasil lukisan. Setelah sistem cetak dengan kayu ditemukan, kartu mulai terjangkau di masyarakat ramai. Produksi makin meningkat hari demi hari. Setelah ditemukan teknik cetak dengan plat tembaga, ditemukannya proses reproduksi warna dengan teknik litografi di awal tahun 1800-an. Berkat itu, makin mendorong munculnya kartu-kartu cantik dari Jerman, Italia, dan Perancis. Hingga saat ini, sejarah tidak mencatat siapa sebenarnya sosok Jack, Queen, dan King pada kartu modern. Namun, tokoh pada kartu-kartu sebelumnya terus berganti dari waktu ke waktu. Pada kartu tua dari Italia dan Spanyol, keempat kartu King-nya menggambarkan para raja dari kerajaan besar pada abad pertengahan. Lalu, ketika Raja Henry III dari Prancis naik tahta, kostum para bangsawan pada kartu berubah mengikuti mode pada zaman itu. Permainan kartu dikenal di antara tahun 800 dan 1100. Ada referensinya dalam sebuah kamus Cina kuno yang mengatakan bahwa kartu berasal dari masa Ho Shun sekitar 1120. Dia menggunakannya untuk menghibur dirinya dan orang-orang yang tinggal bersamanya.
Ada pula catatan yang menyebutkan Mesir dan India kartu digunakan untuk tujuan agama. Pada awalnya, kartu begitu mahal dikarenakan mesin cetak belum diciptakan pada saat itu, dan hanya para bangsawan dan orang kaya yang memilikinya, dan juga dianggap barang mistik oleh masyarakat umum. Diketahui pada masa itu, kartu masih berbentuk bundar. Jika Anda pernah menjatuhkan kartu, Anda dapat menghargai betapa mudah akan memilih mereka semua dan membuat mereka selaras dengan kartu lingkaran. Pada sekitar tahun 1500, kartu berubah dan mulai menggambarkan raja-raja dan ratu yang memerintahkan kartu, dan kartu mulai berbentuk persegi panjang. Dan setelah itu, kartu remi mulai mudah didapatkan di banyak kalangan masyarakat. Pada abad ke-14, di Eropa, kartu remi mulai dikenalkan sebagai kartu permainan. Kemunculan pertamanya pada tahun 1367 di Bern, Switzerland. Seiring perkembangan zaman, kartu remi menyebar ke Jerman, Perancis, Spanyol, hingga akhirnya sampai di negara kita, Indonesia. Jumlah 52 dalam satu set dikarenakan jumlah seminggu dalam setahun adalah 52, dan setiap kartu mewakili satu minggunya. Lain halnya dengan makna lambang dalam tiap kartu. Lambang tersebut diartikan sebagai musim di Inggris. Makna tiap lambang tersebut ialah Spade, mewakili musim dingin. Asal nggak dingin kayak sikap doi aja sih. Bercanda aja lo. Heart, mewakili musim gugur. Padahal lambangnya heart, tapi kok malah gugur ya. Lanjut. Diamond, mewakili musim semi. Dan club, mewakili musim panas. Dalam 13 jenis kartu, dari as sampai dengan king adalah jumlah minggu dalam satu musim. Jika angka kartu dalam satu lambang dijumlahkan dan ditambahkan satu joker, maka totalnya adalah 365 hari atau 1 tahun. Percaya atau tidak, dari setiap jenis kartu melambangkan 4 pilar utama pada zaman Middle Age, seperti Spade melambangkan militer, Heart melambangkan keagamaan, Diamond melambangkan pedagang, Club melambangkan agrikultur. Setiap kartu King atau yang biasa kita sebut dengan Raja juga memiliki arti sendiri pada zaman Middle Age. Ya, semacam represent to great king from history gitu deh. Inggris banget tuh, history. Inilah arti pada lambang tersebut. Spade, Raja Israel, King David. Davidnya bukan David Beckham nih. Ingat, bukan David Beckham. Heart, pendiri Holy Roman Empire, Charlemagne. Diamond, yang terkenal sebagai The Great Dictator of Rome, Julius Caesar. Namanya mirip-mirip legenda Inter nih, Julius Caesar. Yuk lanjut. Club, Alexander the Great adalah Jenderal Makedonia. Mereka semua adalah pahlawan pada zaman Middle Age. Jika kalian ingin tahu lebih jauh siapa mereka, bisa 2 jam durasi videonya nanti. Nah, ada lagi nih misteri tentang kartu remi yang belum bisa dijawab sampai saat ini. Seperti King Heart atau hati adalah satu-satunya king yang tidak mempunyai kumis. King hati juga mengarahkan pedangnya ke arah kepalanya sendiri. Oleh karena itu, dia selalu disebut sebagai The Suicide King
King Diamond yang hanya terlihat satu sisi saja pada bagian wajahnya. Queen Spade yang melihat ke arah kanan, sedangkan Queen yang lain melihat ke arah kiri. Queen Spade juga satu-satunya Queen yang memegang tongkat dan bunga, sedangkan Queen yang lain cuma memegang bunga saja. Seiring bertambahnya tahun dan juga berkembangnya zaman, kartu menjadi populer digunakan sebagai trik akhir-akhir ini. Namun, trik kartu banyak juga digunakan oleh para pesulap. Beberapa para pesulap yang menggunakan kartu dalam triknya ada Howard Thurston. Si penyihir besar dan pesulap tersebut menggunakan kartu sebagai salah satu trik sulap yang dimainkannya. Ada juga Houdini yang menganggap dirinya sebagai King of Cards. Itulah dia sejarah hingga misteri tentang kartu remi. Semoga penjelasan tadi menambah ilmu dan wawasan kita semua. Tunggu video selanjutnya yang pastinya berhubungan dengan desain yang ada pada Zippo. Adios amigos. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and follow our social media. Keep in touch, keep flaming with us.